Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat jalan selamat dunia dan di akhirat seiring dengan niat dan seiring dengan hajat. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Selawat beriring salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Agung, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat perjuangan beliau dan para sahabatnya, kita di dunia ini masih dapat membedakan yang hak itu hak dan yang batil itu batil. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, mahasiswa dan mahasiswi yang dirahmati oleh Allah. Saya di sini akan membahas tentang keutamaan hadis dhaif dan penjelasan lainnya. Baiklah, secara bahasa hadis dhaif berarti hadis yang lemah, ya. Para ulama memiliki dugaan bahwa hadis tersebut tidak berasal dari Rasulullah SAW. Adapun jumhur ulama memberikan batasan bagi hadis dhaif sebagai berikut. Hadis dhaif ialah hadis yang tidak memuat atau menghimpun sifat-sifat hadis sahih dan tidak pula menghimpun sifat-sifat hadis hasan. Secara garis besar, hadis dhaif dibagi menjadi dua, yaitu pertama hadis dhaif karena gugurnya rawi dalam sanad, yang artinya ialah tidak ada satu atau beberapa rawi yang mestinya ada dalam satu sanad. Kedua, hadis dhaif karena adanya cacat pada rawi atau matan. Cacat pada rawi artinya perawi tersebut bisa saja pendusta, fasik, tidak dikenal, atau berbuat bid'ah yang dapat menghilangkan sifat adil pada perawi. Adapun cacat pada matan, misalkan terdapat sisipan di tengah-tengah lafaz hadis atau diputarbalikkan sehingga memberi pengertian yang berbeda dari maksud lafaz yang sebenarnya. Pembagian hadis secara umum, ya. Secara umum hadis dhaif terbagi dua. Yang pertama hadis dhaif pada sanad fil al-as'anna. Kedua, dhaif pada matan fil al-matan. Hadis dhaif pada sanad terbagi pada dua bagian. Yang pertama, cacatnya rawi, baik keadilannya maupun hafalannya. Kedua, ketidakterkaitan sanad, adanya seorang rawi atau lebih yang digugurkan. Boleh juga tidak bertemu satu dengan yang lainnya atau misalnya putus. Dhaif berdasarkan cacatnya rawi. Hadis dhaif berdasarkan rawi tidak sedikit instruksi, di antaranya hadis maudhu, hadis matru, hadis munkar, hadis ma'ruf, hadis mu'allah, hadis mudraj, hadis maqlub, hadis mudarrib, dan hadis muhraf, hadis mubham, hadis majul, hadis mastur, hadis sad, hadis mahfud, dan hadis munqati. Dan hadis mungtalid, mohon maaf, hadis mungtalid bukan munqati. Dhaif berdasarkan gugurnya rawi. Hadis dhaif berdasarkan gugurnya rawi di antaranya hadis mu'allaq, hadis mursal, hadis munqati, dan hadis mu'dal. Mu'dal bukan mu'dal. Dhaif karena matan. Dhaif karena matan di antaranya hadis marfu, hadis mauquf, dan hadis maqtu. Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Katsimi menyebutkan dalam kitabnya Qawaidut Tahdits, hadis-hadis dhaif tidak bisa dipakai secara mutlak untuk ahkam maupun untuk fadailul amal. Hal ini disebutkan oleh Ibnu Syaidin Nas dalam kitabnya Uyunul Athar dari Yahya bin Ma'in, dan disebutkan juga di dalam kitab Fathul Mughith. Ulama yang berpendapat demikian adalah Abu Bakar, Ibnu Arabi, Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, dan Imam Ibnu Hazm. Menurut Syekh Muhammad Nasiruddin Albani rahimallahu ahli hadis zaman sekarang ini, ia berpendapat Imam Al-Bukhari,
inilah yang benar dan aku tidak meragukan tentang kebenarannya. Yang kedua, menurut para ulama hadis dhaif tidak dibolehkan diamalkan karena pertama, hadis dhaif hanyalah mendatangkan sangkaan yang sangat lemah. Orang mengamalkan suatu dengan prasangka bukan suatu yang pasti diyakini. Firman Allah Azza wa Jalla, "Inna dhanna la yudhanni minal haqqi syai'." Sesungguhnya sangka-sangka itu sedikit pun tidak bisa mengalahkan kebenaran. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wa dhanna fa inna dhanni akdzabul hadis." Jauhkanlah dirimu dari sangka-sangka karena sesungguhnya sangka-sangka itu dusta-dusta perkataan. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu keduanya kata-kata fadlul ilmu amal menunjukkan bahwa amal-amal tersebut harus sudah ada nasnya yang sahih. Adapun hadis dhaif itu sekadar penambah semangat atau targhib atau untuk mengancam tarhib dari amalan yang sudah diperintahkan atau dilarang dalam hadis atau riwayat yang sahih. Ketiga, hadis dhaif itu masih meragukan apakah sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam atau bukan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da'ma yaribuka illa ma la yaribuka." Tinggalkan apa-apa yang meragukan kamu kepada yang tidak meragukan. Keempat, penjelasan Syekh Islam Ibn Taimiyah tentang perkataan Imam Ahmad, apabila kami meriwayatkan masalah yang halal dan haram, kami sangat keras, harus hadis yang sahih. Tetapi apabila kami meriwayatkan masalah fadl il-tagharib wa tahrib, kami bertasahul, yaitu bermudah-mudah. Kata Syekhul Islam, maksud perkataan ini bukanlah menyunahkan suatu amalan dengan hadis dhaif yang tidak bisa dijadikan sebagian hujjah. Karena masalah sunnah adalah masalah syar'i, maka yang harus dipakai pun harus dalil syar'i. Barang siapa yang menggambarkan bahwa Allah cinta pada suatu amalan tetapi dia tidak bawakan dalil syar'i, hadis yang sahih, maka sesungguhnya dia telah mengadakan syariat yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dia menetapkan hukum wajib dan haram. Kelima, Syekh Ahmad Muhammad Syakir menerangkan tentang maksud perkataan Imam Ahmad, Abdurrahman bin Mahdi dan Abdullah bin Mubarak tersebut. Beliau berkata bahwa yang dimaksud tasyahul bermudah-mudah di sini ialah mereka mengambil hadis-hadis hasan yang tidak sampai ke derajat sahih untuk masalah fadlul ilm. Karena istilah untuk membedakan antara hadis sahih dan hadis hasan belum terkenal pada masa itu. Bahkan kebanyakan dari ulama mutaqaddimin, ulama terdahulu, mutaqaddimin ini ulama terdahulu, hanyalah membagi derajat hadis itu kepada sahih atau dhaif saja. Sedang yang dimaksud dhaif itu sebagian adalah hadis hasan yang bisa dipakai untuk fadlul ilmu ma'al pen. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang syarat-syarat diterimanya hadis dhaif untuk fadlul ilmu amal. Di atas sudah saya kemukakan bahwa pendapat yang terkuat adalah pendapat Imam Al-Bukhari, Muslim dan Ibnu Hazm tentang tidak diterimanya hadis dhaif untuk fadlul ilul amal. Akan tetapi tentu saja dulu sampai hari ini masih saja ada ulama yang memakainya. Oleh karena itu, saya bawakan pendapat Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani tentang syarat-syarat diterimanya hadis dhaif untuk fadlul ilmu amal. Beliau berkata, sudah masyhur di kalangan ulama bahwa ada di antara mereka orang-orang yang tasahul, bermudah-mudah atau menggampang-gampangkan dalam membawakan hadis-hadis fadl ilm. Kendati pun banyak di antaranya yang dhaif, bahkan ada yang maudhu atau palsu. Oleh karena itu, wajiblah atas ulama untuk mengetahui syarat-syarat yang dibolehkan beramal dengan hadis-hadis, yaitu ulama harus meyakini bahwa itu dhaif dan tidak boleh dimasyhurkan.
agar orang tidak mengamalkan, yakni tidak menjadikan hadis dhaif itu syariat, atau mungkin disangka oleh orang yang jahil atau orang yang bodoh bahwa hadis dhaif itu mempunyai sunnah untuk diamalkan. Syekh Muhammad Ibni Adis Salam telah menjelaskan hal ini, hendaklah seorang berhati-hati tentang terkenanya ancaman Rasulullah SAW. Hadis Samurah di atas, bila sudah ada ancaman ini, bagaimana mungkin kita akan mengamalkan hadis dhaif? Dalam hal ini ancaman Rasulullah SAW terkena bagi orang yang mengamalkan hadis dhaif dalam masalah ahkam atau hukum-hukum. Ya. Hadis dhaif ini tidak diperbolehkan untuk hukum-hukum yang haram dan halal, ini hadis dhaif tidak diperbolehkan. Ataupun fadhailul amal, karena semua ini termasuk syariat. Al-Hafiz Asy-Syaqawi, murid Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, murid dari Imam Hajar Al-Asqalani rahimallahu taala, semoga Allah merahmati beliau. Beliau berkata, aku sering mendengar Syekh Ibnu Hajar berkata, syarat-syarat bolehnya beramal dengan hadis dhaif. Hadis itu tidak sangat lemah, maksudnya tidak boleh ada rawi pendusta atau dituduh berdusta, atau hal-hal mohon maaf karena semua ini termasuk aku mendengar berkata bolehnya beramal dengan hadis dhaif. Hadis itu tidak sangat lemah, maksudnya tidak boleh ada pendusta atau dituduh berdusta, atau hal-hal yang sangat berat kekeliruannya. Tidak boleh hadis dhaif jadi pokok atau dijadikan pokok pikiran, ya. Tapi dia harus berada di bawah nas yang sudah sahih, atau tidak boleh hadis itu dimasyhurkan yang akan berakibat orang menyandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa-apa yang tidak beliau sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Hadis dhaif ini bukan hadis palsu, akan tetapi hadis dhaif ini adalah hadis lemah karena rawinya atau matanya itu biasanya perawinya itu yang pertama dia tidak terkenal, yang kedua dia orangnya biasanya pendusta atau gimana, atau dia ini suka berbohong, kemudian dia meriwayatkan hadis, apakah orang percaya? Itu disebut hadis dhaif. Hadis dhaif itu hadis yang lemah, bukan hadis palsu. Kalau palsu itu adalah maudhu, hadis maudhu itu hadis palsu. Yang sekarang saya akan memberikan contoh hadis dhaif untuk sebagai motivasi atau sebagai membuat kita semangat untuk menjalankan ibadah. Akan tetapi hadis dhaif ini jangan kita jangan kita pakai untuk suatu hukum, ya, seperti hukum memakan daging babi, makan daging anjing. Hadis dhaif itu tidak boleh untuk jadikan suatu hukum. Akan tetapi hadis ini bisa kita jadikan sebagai motivasi untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentang ganjaran orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa dan salat tarawih. Anin Nadir ibni Shayyanin qala laqitu Aba Salamah ibni Abdurrahman faqultu hadithuni bihadithi sami'tu min abika yadhkuruhu fi syahri Ramadan qala na'am hadatsani abi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zakkara syahrul Ramadana faqala syahrul kataballahu alaikum syiyamuhu wa sya'natuhum lakum qiyamahu faman samahu wa qamahu imanan wa ihtisaban khurju min dzunubihi kayaumil waladatuhu ummuh. Dari Nadir bin Syaiban, ia mengatakan, aku pernah bertemu dengan Abu Salamah bin Abdurrahman rahimallahu ta'ala, semoga Allah merahmati beliau. Aku mengatakan kepadanya, ceritakanlah kepadaku sebuah hadis yang pernah engkau dengar, ya. Ceritakanlah kepadaku sebuah hadis yang pernah engkau dengar dari bapakmu, ya. Maksudnya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, tentang Ramadan, ya. Ia mengatakan, ya bapakku. Maksud Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu
pernah menceritakan kepadaku bahwa Rasulullah SAW pernah menyebut bulan Ramadan lalu bersabda, bulan yang Allah Azza wa Jalla telah wajibkan atas kalian puasa dan aku menyunahkan dan Rasulullah itu dan menyunahkan buat kalian salat malam. Maka barang siapa yang berpuasa dan melaksanakan salat malam dengan dasar iman dan mengharapkan ganjaran dari Allah Azza wa Jalla, niscaya dia akan keluar dari dosa-dosanya sebagaimana saat dia dilahirkan oleh ibunya. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 1328 dan Ibnu Khuzaimah nomor 2201 lewat jalur Nadar bin Syaiban. Sanad hadis ini lemah karena Nadar bin Syaiban itu layinul hadis, orang yang hadisnya lemah, sebagaimana dikatakan oleh Al-Hifz Ibnu Hajar rahimallahu taala dalam kitab Tarikh beliau rahimahullah yang tidak boleh dipakai dalam kitab Tarikh beliau rahimahullah. Selanjutnya yang tidak boleh dipakai untuk sebagai hadis dhaif, yang tidak boleh dipakai untuk motivasi atau yang lainnya, yaitu ini ada sedikit hadis, yaitu la taqulu ramadana fa inna ramadan ismuhu min asma Allah taala walakin qauluhu syahr ramadan. Jangan menyebut dengan Ramadan karena ia adalah salah satu nama Allah, namun sebutlah dengan bulan Ramadan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam sunannya, Az-Zahabi dalam Mizanul I'tidal, Ibnu Addi dalam Al-Kamil fi Du'u, Ibnu Katsir di tafsirnya, Ibnu Jauzi dalam Al-Maudud halaman 545 mengatakan hadis ini palsu. Namun yang benar adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Asy-Syuyuti dalam An-Nukat 'alal Mawdu'at, bahwa hadis ini dhaif, bukan palsu. Hadis ini juga didhaifkan oleh Ibnu Addi dalam Al-Kamil fi Duhufa dan An-Nawawi dalam Az-Zakar, oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari dan Al-Albani dalam silsilah ad-daifah, ya. Yang benar adalah mengatakan Ramadan saja sebagaimana pendapat jumhur ulama, karena banyak hadis yang menyebut Ramadan tanpa syahrul. Apa itu syahrul? Yaitu bulan, ya. Kita boleh menyebut Ramadan itu Ramadan saja karena yang boleh mengatakan Ramadan saja sebagaimana pendapat jumhur ulama, dan ulama banyak berpendapat bahwa kalau kita menggunakan yang di hadis dhaif ini harus menggunakan bulan, tetapi ulama kita ini menganjurkan Ramadan saja pun juga boleh, ya. Maka hadis ini tidak boleh dipakai, ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan atau kelebihan. Kekurangan itu datang dari saya dan kelebihan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mendengarkan.